Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 S1 Akuntansi 4B Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mini research yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ana Nurlaili, NIM 194417007. Dan saya sendiri Aldisya Ramadina, NIM 1944161. Dan yang terakhir ada Francika Kirana Bella, NIM 194417005. Oke, kita mulai pembahasan. Yang pertama ada pengertian UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM sendiri merupakan suatu program di mana dapat menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Berkembangnya UMKM menjadi salah satu aspek dalam pergerakan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup seluruh lapangan usaha sehingga dapat berkontribusi tinggi dalam peningkatan pendapatan untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam mengembangkan usahanya, para pelaku UMKM umumnya akan mengatur aspek keuangannya pada laporan keuangan. Namun, saat ini dalam UMKM, penyusunan laporan keuangan masih terlalu sederhana. Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna mendapatkan informasi laba saja. Padahal, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diketahui dalam hal laporan keuangan. Di Ponorogo terdapat salah satu UMKM yaitu Toko Roti Anda. Oke, di sini kita akan mengenal lebih jauh mengenai Toko Roti Anda. Toko Roti Anda merupakan salah satu UMKM di Ponorogo yang berkembang di bidang kuliner, yang beralamat di Dukuh Sragilor, RT 4 RW 2, Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Toko Roti Anda memproduksi berbagai macam roti seperti roti kukus, donat, pisang molen, bolu, brownies, roti isi coklat, dan berbagai jenis roti lainnya. Untuk itu, kami melakukan mini research di Toko Roti Anda ini. Kami melakukan mini research ke toko tersebut dengan cara mengumpulkan transaksi-transaksi keuangan Toko Roti Anda dan melakukan wawancara dengan pemiliknya. Setelah kami teliti, Toko Roti Anda memiliki permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada Toko Roti Anda yaitu penyusunan informasi laporan keuangannya masih dilakukan secara sederhana, belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan yang sebenarnya. Dan pada bulan Juni 2021 terdapat 3 transaksi yang terjadi pada Toko Roti Anda yaitu transaksi modal, transaksi usaha, dan transaksi ekstern. Pada transaksi modal, pemilik memberikan modal agar Toko Roti Anda dapat berkembang. Sedangkan pada transaksi usaha, terdapat transaksi penjualan dan pembelian, serta transaksi pelunasan utang yang dilakukan oleh pemilik toko dengan pihak lain seperti bank. Yang terakhir ada transaksi ekstern, yakni dalam pengembangan usahanya, Toko Roti Anda membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti kredit untuk bersedia menyuntikkan tambahan modal ke toko. Perkenalkan, nama saya Francika Kirana Bella, NIM 194417005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni terkait mini research pada UMKM Toko Roti Anda. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa permasalahan dari toko ini yakni terkait informasi keuangannya yang masih dilakukan secara sederhana. Nah, artinya apa? Artinya transaksi-transaksi keuangan pada toko ini hanya dibukukan secara sederhana, jadi tidak ada jurnal ataupun laporan keuangan. Nah, dari permasalahan ini kami ingin mencoba membantu terkait penjurnalan dan juga laporan keuangannya. Nah, di sini terdapat transaksi Toko Roti Anda pada bulan Juni
Nah, transaksi ini kami peroleh dari bukti-bukti transaksi keuangan toko roti Anda pada bulan Juni, dan juga kami melakukan wawancara kepada pemiliknya langsung. Untuk transaksi yang pertama, yakni pada tanggal 1 Juni, Nyonya Sarini selaku pemilik toko menyetor uang pribadinya ke kas toko sebesar 5 juta. Selanjutnya di tanggal 4 Juni, untuk menambah kas tokonya, Nyonya Sarini meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar 50 juta. 2 hari setelahnya, yakni tanggal 6, toko roti Anda membeli perlengkapan sebesar 7 juta secara tunai. Selanjutnya tanggal 9, Nyonya Sarini mengambil uang kas toko sebesar 3 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Selanjutnya tanggal 12, Nyonya Sarini membeli bahan baku dan perlengkapan dari toko Lancar Jaya senilai 20 juta secara kredit dengan rincian yang pertama, bahan baku senilai 14 juta dan juga 1 mixer senilai 6 juta. Transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 17 Juni, Nyonya Sarini membayar sebagian hutang pada toko Lancar Jaya sebesar 2.500.000 rupiah untuk pembelian kredit pada 12 Maret yang lalu. Untuk tanggal 25 Juni, Nyonya Sarini membayar gaji 3 karyawan sebesar 6.200.000 rupiah. 1 hari setelahnya, toko Anda melakukan pembuatan pesanan sebesar 1 juta rupiah dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Kemudian tanggal 27 Juni, perlengkapan toko Anda yang sudah terpakai sebesar 2 juta. Tanggal 29 Juni, tagihan pemakaian listrik PLN toko Anda sebesar 150.000 rupiah. Itu typo ya, jadi yang benar 150.000 rupiah. Dan untuk tanggal 31 Juni, toko Anda menerima pendapatan sebesar 15 juta rupiah dari hasil penjualannya. Selanjutnya yakni jurnal umum toko roti Anda pada periode 30 Juni 2021. Nah, di sini yang pertama yakni pada tanggal 1 Juni itu kan tadi Nyonya Sarini memberikan modal kepada tokonya yakni sebesar 4.500.000 rupiah. Artinya kas pada toko itu bertambah. Jadi keterangannya kas pada modal. Untuk selanjutnya yakni tanggal 4 Juni, Nyonya Sarini itu meminjam sejumlah uang kepada bank. Artinya Nyonya Sarini memiliki utang yakni senilai 50 juta rupiah dan kas bertambah sebesar 50 juta rupiah. Artinya kas pada utang bank. Untuk tanggal 6 Juni terdapat pembelian perlengkapan yakni sebesar 7 juta rupiah, artinya perlengkapan pada kas. Untuk 9 Juni, Nyonya Sarini ini mengambil sejumlah uang kas yakni 3 juta, artinya kas berkurang. Di tanggal 12 Juni terdapat transaksi yakni pembelian bahan baku dan perlengkapan namun secara kredit pada toko Lancar Jaya. Nah, pembelian perlengkapan tersebut sebesar 20 juta rupiah. Dan di sini kan secara kredit, jadi jurnalnya yakni perlengkapan pada utang usaha. Di tanggal 17 Juni, Nyonya Sarini ini membayar beberapa utangnya pada toko Lancar Jaya tadi yakni senilai 2.500.000 rupiah. Artinya kasnya juga berkurang sebesar 2.500.000 rupiah. Di tanggal 25 Juni pemilik toko ini membayarkan gaji pada karyawannya sejumlah 6.200.000 rupiah. Artinya kas berkurang
sejumlah Rp6.200.000 juga. Di tanggal 26 Juni, toko ini melakukan pembuatan pesanan. Namun pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Jadi untuk jurnalnya yakni piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya untuk tanggal 27 Juni, perlengkapan toko ini itu sudah terpakai sebesar 2 juta. Artinya jurnalnya yakni beban perlengkapan pada perlengkapan. Selanjutnya untuk 29 Juni terdapat beban listrik, artinya toko harus membayarkan beban listrik tersebut sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir di tanggal 31 Juni toko ini mendapatkan pendapatan sebesar 15 juta, artinya kas juga bertambah sebesar 15 juta. Nah, total debit dan kredit itu sama, yakni sebesar Rp111.350.000. Setelah pembuatan jurnal umum, di sini kami juga membuatkan buku besar periode 30 Juni 2021. Untuk yang pertama, kas kode 111 di tanggal 1 Juni, keterangannya modal Nyonya Sarini didebit sebesar Rp5 juta, saldonya Rp5 juta. Kemudian 4 Juni, utang bank didebit Rp50 juta, saldonya menjadi Rp55 juta. Untuk tanggal 6 Juni, perlengkapan dikredit sebesar Rp7 juta dan saldonya menjadi Rp48 juta. Tanggal 9 Juni, keterangannya Prive Nyonya Sarini, kreditnya dikredit Rp3 juta dan saldonya menjadi Rp45 juta. Tanggal 17 Juni, utang usaha dikredit sebesar Rp2.500.000, saldonya menjadi Rp42.500.000. Selanjutnya tanggal 25 Juni, beban gaji karyawan dikredit sebesar Rp6.200.000, saldonya menjadi Rp36.300.000. Tanggal 29 Juni, beban listrik dikredit sebesar Rp150.000 dan saldonya menjadi Rp36.150.000. Dan yang terakhir untuk 31 Juni, pendapatan jasa didebit Rp15 juta dan saldo akhirnya menjadi Rp51.150.000. Selanjutnya, untuk piutang usaha kode 112 di tanggal 26 Juni, keterangannya pendapatan jasa didebit sebesar Rp1 juta, saldonya juga Rp1 juta. Selanjutnya, setelah piutang usaha terdapat perlengkapan dengan kode 113 tanggal 6 Juni, keterangannya kas didebit Rp7 juta, saldonya juga Rp7 juta. Untuk tanggal 12 Juni, utang usaha didebit sebesar Rp20 juta, saldonya menjadi Rp27 juta. Dan selanjutnya yakni di tanggal 27 Juni, keterangannya beban perlengkapan dikredit sebesar Rp2 juta dan saldo akhirnya menjadi Rp25 juta. Saya Ananda Laili, NIM 194417007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait buku besar. Yang selanjutnya yakni pendapatan jasa dengan nomor akun 311. Pada tanggal 26 Juni, keterangan piutang usaha berada di kredit sebesar Rp1 juta, saldo Rp1 juta. Yang selanjutnya, tanggal 31 Juni, keterangan kas berada di kredit sebesar Rp15 juta, saldo menjadi Rp16 juta. Selanjutnya, modal Nyonya Sarini dengan nomor akun 411
Pada tanggal 1 Juni, keterangan kas berada di debit sebesar 5 juta rupiah, saldo 5 juta rupiah. Selanjutnya, Praivil Nyonya Sarini dengan nomor akun 412 pada tanggal 9 Juni, keterangan kas berada di debit sebesar 3 juta rupiah, saldo 3 juta rupiah. Yang selanjutnya, utang usaha dengan nomor akun 511 pada tanggal 1 Juni, keterangan perlengkapan berada di kredit sebesar 20 juta rupiah, saldo 20 juta rupiah. Dan pada tanggal 24 Juni, keterangan kas berada di debit sebesar 2.500.000 rupiah, saldo menjadi 17.500.000 rupiah. Yang selanjutnya, utang bank dengan nomor akun 611 pada tanggal 4 Juni, keterangan kas berada di debit sebesar 50 juta rupiah, saldo 50 juta rupiah. Selanjutnya, beban gaji dengan nomor akun 711 pada tanggal 25 Juni, keterangan kas berada di debit sebesar 6.200.000 rupiah, saldo 6.200.000 rupiah. Selanjutnya, beban perlengkapan dengan nomor akun 712 pada tanggal 27 Juni, keterangan perlengkapan berada di debit sebesar 2 juta rupiah, saldo 2 juta rupiah. Selanjutnya, beban listrik nomor akun 713 pada tanggal 29 Juni, keterangan kas berada di debit sebesar Rp150.000, saldo Rp150.000. Disesuaikan karena pemakaian perlengkapan pada tanggal 27 Juni, yakni tanggal 30 Juni, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Yang selanjutnya yakni neraca saldo disesuaikan per 30 Juni 2021. Dengan kode yang pertama, kode akun 11, keterangan kas berada di debit sebesar 51.150.000, kode akun 112, keterangan piutang usaha berada di debit sebesar 1 juta rupiah, kode akun 113, keterangan perlengkapan berada di debit sebesar 25 juta rupiah, kode akun 311 berada di keterangan pendapatan jasa berada di kredit 16 juta rupiah, 411 modal Nyonya Sarini sebesar 5 juta rupiah, 412 Praivil Nyonya Sarini sebesar 3 juta rupiah, kode akun 511 utang usaha berada di kredit sebesar 17.500.000 rupiah, kode akun 611 utang bank berada di kredit sebesar 50 juta rupiah, kode akun 711 beban gaji berada di debit sebesar 6.200.000 rupiah, kode akun 712 keterangan beban perlengkapan sebesar 2 juta rupiah, 713 beban listrik berada di debit sebesar Rp150.000 dengan total debit Rp88.500.000, kredit Rp88.500.000. Baik, yang selanjutnya yakni laporan laba rugi per 30 Juni 2021 toko roti Anda. Nah, untuk mencari laporan laba rugi kita menggunakan dua akun, yakni akun pendapatan dan yang kedua akun beban. Nah, untuk pendapatan di toko roti Anda itu adalah pendapatan jasa sebesar 16 juta rupiah, yang kedua itu ada beban. Nah, bebannya itu ada 3 beban. Yang pertama beban gaji karyawan sebesar 6.200.000 rupiah, yang kedua beban perlengkapan sebesar 2 juta rupiah, yang ketiga beban listrik sebesar Rp150.000. Nah, total bebannya adalah Rp8.350.000. Nah, untuk mencari apakah toko tersebut mengalami laba atau rugi, kita menggunakan rumus pendapatan min beban. Jadi 16 juta rupiah dikurangi 8.350.000 rupiah. Hasilnya Rp7.650.000. Jadi toko tersebut mengalami laba sebesar Rp7.650.000 per 30 Juni 2021. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.